Selamat pagi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai poster penelitian saya yang berjudul Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kembang Kolaborasika oleh Rahasia Varietas Botrytis dengan aplikasi beberapa jenis pupuk dan konsorsium bakteri dari rimpang nanas dan tandan kosong kelapa sawit. Untuk tujuan penelitian yang pertama, membandingkan tingkat pertumbuhan dan produksi antara pupuk anorganik dan pupuk organik. Yang kedua, mengetahui kemampuan konsorsium bakteri dari rimpang nanas dan TKKS sebagai pendukung peningkatan pertumbuhan dan produksi tanaman kembang kol. Yang ketiga, mengetahui interaksi antara pemberian berbagai jenis pupuk dan konsorsium isolat bakteri dari rimpang nanas dan TKKS. Selanjutnya, ada hipotesis. Untuk hipotesis dari penelitian ini yang pertama, terdapat jenis pupuk terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kembang kol yang berbeda. Yang kedua, terdapat konsorsium bakteri terbaik yang mampu meningkatkan pertumbuhan dan produksi tanaman kembang kol. Yang ketiga, terdapat interaksi antara jenis pupuk dan konsorsium bakteri. Selanjutnya, untuk waktu dan tempat, penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Laboratorium Lapangan Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada bulan Desember 2020 sampai dengan selesai. Untuk metode penelitian, digunakan rancangan yang dilakukan adalah rancangan acak kelompok yang disusun secara faktorial dengan dua faktor, yaitu faktor dari jenis pupuk dan faktor dari konsorsium bakteri. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah cangkul, timbangan, karung, ember, oven. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah tanah, polybag, benih kembang kol monavi, kompos rimpang nanas, kompos TKKS, pupuk organonitrofos, serta pupuk dasar. Untuk pupuk dasar sendiri digunakan pupuk urea, KCl, dan SP36. Untuk variabel pengamatan terdiri dari dua variabel, yaitu variabel pengamatan utama dan variabel pengamatan pendukung. Untuk variabel pengamatan utama terdiri dari dua fase, yaitu fase vegetatif serta fase generatif. Untuk fase vegetatif, antara lain adalah tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, dan diameter batang. Untuk fase vegetatif, diamati serta diukur sepanjang seminggu sekali. Sedangkan untuk fase generatif yang diamati adalah bobot bunga, panjang akar, serta diameter bunga. Untuk fase generatif, diamati setelah dilakukan pemanenan. Kemudian, untuk variabel pengamatan pendukung diantaranya adalah C organik tanah, N total, P tersedia, serta pH tanah. Berikut adalah skema dari kerangka pemikiran. Yang pertama ada produksi kembang kol yang menurun akibat penurunan luas areal. Yang sudah kita ketahui bahwa dari tahun 2017 menuju 2018, luas areal pemanenan kembang kol mengalami penurunan sehingga mengakibatkan turut menurunnya produksi kembang kol. Kemudian, produktivitas kembang kol dapat ditingkatkan dengan penggunaan pupuk. Namun, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi tanah. Selanjutnya, untuk menanggulangi atau mengurangi penggunaan pupuk anorganik dapat digunakan pupuk organik. Di antaranya adalah pupuk kompos dari TKKS, pupuk kompos dari rimpang nanas, serta pupuk organonitrofos yang dapat dikombinasikan dengan penggunaan konsorsium bakteri dari rimpang nanas serta dari konsorsium dari isolat bakteri tandan kosong kelapa sawit. Berikut adalah skema kerangka pemikiran yang dapat kita amati. Sekian presentasi poster dari penelitian saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi.